Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Hazmi Malaha dari kelas 11-7. Tujuan pembelajarannya memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah dan menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Langsung saja, yang pertama, organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengantarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan peredaran darah besar, darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Kita ke jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Kita ke anatomi jantung nih. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke, kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, arteri, kapiler, dan vena. Arteri mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Oke, selanjutnya komponen darah. Komponen darah terbagi menjadi 4, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan berlebih. Oke, selanjutnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga oksigen tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Penyebabnya kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Adapun pendarahan, misalnya saat menstruasi berlebihan, penyakit kronis atau penyakit genetik. Resikonya tubuh cepat lelah dan lemas, gangguan konsentrasi, dan jika parah dapat menyebabkan kerusakan organ karena kekurangan oksigen. Oke, yang kedua ada serangan jantung nih. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan plak seperti lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Penyebabnya karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tinggi lemak. Resikonya kerusakan permanen pada otot jantung, gangguan irama jantung atau aritmia, dan kematian mendadak bila tidak segera ditangani. Nah, yang ketiga nih ada aterosklerosis. Penyakit ini adalah pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak dan kolesterol di dinding arteri. Penyebabnya kolesterol tinggi, merokok, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan gaya hidup tidak sehat. Risikonya serangan jantung, stroke, gangguan aliran darah ke organ vital, dan stres atau depresi. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.